Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Kali ini kami akan menjelaskan mengenai pencernaan manusia. perkenalkan kami dari kelas 11 IPA. Nama saya Muhammad Dafarihan. nama saya Rehan Ananda Thomas. Nama saya Dina Nandekerani. Nama saya Nini Dwi Setiawan. Nama saya Dwi Oktaviani. Ditonton sampai habis ya videonya. Zat-zat yang diperlukan tubuh. 1. Peranan zat, makanan bagi tubuh, karbohidrat, fungsi sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme, membantu proses pencernaan kalsium, lemak, fungsi, penghasil energi tertinggi, pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Protein, fungsi, mendorong pertumbuhan, menyediakan energi, menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Mineral, memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh, pembentukan matriks tulang dan gigi, membantu metabolisme tubuh. Vitamin, fungsi, memperlancar metabolisme, tidak berfungsi menghasilkan energi. Kebutuhan energi dan menu makanan bergizi seimbang. Perhitungan kalori dalam bahan makanan, yaitu 1. Karbohidrat. Karbohidrat mempunyai 4,1 kilokalori per gram. Lemak mempunyai 9, kilokalori per gram. Dan protein mempunyai 4,1 kilokalori per gram. Menu makanan seimbang yaitu ada lemak, protein, buah-buahan, sayuran, dan karbohidrat. Di dalam lemak terdiri dari daging, minyak, telur, dan di dalam protein terdiri dari ikan, daging, susu. Di dalam buah-buahan terdiri dari apel, mangga, durian. Dalam sayuran terdiri kangkung, bayam, brokoli, dan di dalam karbohidrat terdiri ubi jalar, jagung, pisang. Rumus BMR dan BMI. BMR adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan BMI adalah untuk mengetahui kategori berat badan seseorang apakah sudah proporsional atau belum. 1. BMR untuk wanita yaitu 655 tambah 9,6 kali BB dan ditambah 1,8 kali TB dan dikurang 4,7 kali umur. BMR untuk pria adalah 66 tambah 13,7 kali BB tambah 5 kali TB dan kurang 6,8 kali umur. Jenis teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Jenis teknologi pengolahan pangan itu ada 4. Yang pertama itu ada balancing. Balancing merupakan masukkan bahan makanan ke dalam air mendidih dengan suhu derajat sampai 79 derajat Celcius dengan waktu yang singkat. Yang kedua itu ada pasteurisasi. Pasteurisasi pemanasan makanan dengan tujuan untuk membunuh bakteri yang ada di dalam makanan tersebut. Yang ketiga itu ada sterilisasi. Sterilisasi dilakukan pemanasan makanan dalam temperatur 121 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ini yang keempat ada fermentasi. Fermentasi yaitu suatu teknik pengolahan mana bahan pokok menjadi makanan siap saji dengan menggunakan mikroorganisme sehingga bahan pokok tersebut menjadi makanan siap saji. Setelah itu ada keamanan pangan. Keamanan pangan sebagai berikut, yaitu sanitasi pangan. Sanitasi pangan upaya untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan lain-lain. Kedua, ada kemasan pangan. Kemasan pangan yaitu upaya untuk menciptakan makanan tetap higienis, tetapi makanan harus dikemas dengan kemasan yang tidak berbahaya dan ramah lingkungan. Ketiga, penggunaan bahan terlarang dan berbahaya pada produk pangan, yaitu makanan dilarang menggunakan bahan-bahan berbahaya atau terlarang karena bisa merugikan orang yang mengonsumsinya dan yang menggunakannya akan terkena pasal dan akan dikenakan sanksi. Struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Terdapat enzim amilase atau petialin yang berfungsi mengubah pati atau amilo menjadi maltosa. Yang kedua ada kerongkongan. Di kerongkongan makanan tidak dapat dicerna, namun makanan akan mengalami gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang ketiga ada lambung. Di lambung ini terdapat beberapa enzim, yaitu yang pertama asam atau HCl yang berfungsi untuk bakteri yang masuk bersama dengan makanan yang kita makan. Kedua,
enzim renin yang berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang ketiga enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Di usus halus terdapat beberapa enzim, yaitu 1. Enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktasa menjadi glukosa. 2. Enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktasa menjadi galaktosa dan glukosa. 3. Enzim enterokinase berfungsi untuk mengubah tripsinogen dan menjadi tripsin. 4. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. 5. Enzim peptidase berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. 6. Sukrase berperan dalam mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada gastritis. Gastritis biasa disebut MAH. Biasanya terjadi akibat peradangan dinding lambung. Tukak dan lambung atau bisa disebut ulkus. Luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit MAH. Konstipasi atau bisa disebut sembelit adalah kondisi sulit buang air besar, seperti tidak bisa buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Diare, sebuah penyakit di mana fases berubah menjadi lembek dan cair. Biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 1 jam. Ada serostomia adalah kondisi mulut kering yang kronis. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya fungsi kelenjar ludah dalam memproduksi ludah. Yang terakhir itu ada hemoroid. Hemoroid itu atau wasir adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum, serta dubur atau anus. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semua Dapat memahami materi. Sistem pencernaan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.